Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Perang Dunia Kedua bukan hanya ajang pertempuran antar negara besar, tetapi juga panggung bagi perlombaan teknologi dan inovasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk tank yang meraung, pesawat yang melintas seperti burung pemangsa, dan bom yang mengguncang daratan Eropa, Adolf Hitler dan pimpinan Nazi menghadapi dilema besar. Tahun-tahun awal perang memberi mereka banyak kemenangan cepat, dari Blitzkrieg yang menghancurkan Polandia hingga pasukan Wehrmacht yang memporak-porandakan Prancis. Tapi seiring berjalannya waktu, kenyataan perang pun berubah. Tentara Merah Soviet mulai menguasai front timur. Pasukan sekutu mulai bergerak dari barat, dan kekuatan udara sekutu menghujani kota-kota Jerman dengan serangan bom tanpa henti. Nazi butuh jalan keluar, sesuatu yang bisa membalikkan keadaan dan memaksa dunia untuk kembali tunduk pada kekuasaan mereka. Di tengah kepanikan dan rasa putus asa itu, lahirlah serangkaian proyek rahasia dengan ambisi yang hampir tak bisa dipahami. Adolf Hitler dengan obsesinya terhadap ide-ide besar dan superioritas teknologi memberi lampu hijau pada upaya-upaya ekstrim yang melibatkan para ilmuwan, insinyur, dan pemikir brilian, termasuk Wernher von Braun yang nantinya dikenal sebagai arsitek roket modern. Di balik tembok bunker-bunker beton dan laboratorium rahasia tersembunyi, Nazi berusaha memanfaatkan semua teknologi yang mungkin saja bisa membalikkan keadaan perang saat itu. Dari roket, senjata kimia, hingga spekulasi aneh tentang senjata energi misterius. Proyek-proyek ini sering dijuluki sebagai Wonder Wave atau senjata ajaib. Istilah ini membawa harapan bagi publik Jerman yang mulai kehilangan semangat akibat perang yang berkepanjangan, sembari menebarkan teror bagi musuh-musuh mereka. Propaganda Nazi menggembor-gemborkan kehebatan teknologi Jerman, menyebutkan bahwa senjata ajaib ini akan segera menghancurkan musuh-musuh mereka. Kenyataannya, proyek-proyek ini seringkali lebih rumit daripada manfaatnya, penuh dengan kesulitan teknis dan biaya mahal yang bahkan merogoh kemampuan industri perang Nazi sendiri. Namun, meski begitu, upaya mereka membangun senjata-senjata ini tetaplah mengesankan, walaupun hasil akhirnya tidak pernah benar-benar membawa kemenangan. Ada proyek-proyek yang bahkan masih menyimpan misteri hingga hari ini, seperti Die Glocke, sebuah artefak berbentuk lonceng yang diyakini mempunyai fungsi yang melampaui batas akal manusia. Ada juga upaya membangun tank raksasa yang lebih mirip benteng berjalan daripada kendaraan militer biasa, hingga meriam panjang yang dirancang menembakkan peluru sejauh ratusan kilometer. Proyek roket P1 yang dikenal juga sebagai Vergeltungswaffe 1 atau senjata pembalasan 1 lahir dari ambisi Nazi untuk menciptakan senjata yang bisa memberikan balasan setimpal terhadap serangan udara sekutu. Roket P1 didesain untuk menjadi senjata tanpa awak pertama di dunia yang bisa menempuh jarak ratusan kilometer dan menjatuhkan bahan peledak di kota-kota besar seperti London. Senjata ini dikenal dengan suara dengungan khas mesinnya yang seringkali terdengar sebelum ledakan, menciptakan ketegangan psikologis bagi penduduk yang mendengarnya. P1 sebenarnya adalah drone rudimenter dengan teknologi yang cukup canggih untuk zamannya. Panjangnya sekitar 8 meter dengan sayap membentang 5,3 meter. Senjata ini bisa terbang dengan kecepatan mencapai 640 km per jam. Didukung oleh mesin jet pulse sederhana yang menghasilkan suara khas menyeramkan. P1 membawa muatan bahan peledak seberat hampir 850 kg. Mekanisme senjata ini sangat sederhana, tapi tetap efektif. Diluncurkan dari peluncur mirip katapel raksasa atau menggunakan pesawat. P1 meluncur di jalur yang sudah ditentukan berkat giroskop dan altimeter sederhana. Saat bahan bakar habis, mesin jet berhenti berbunyi dan senjata itu akan jatuh, meledak di titik yang dihantamnya. Detik-detik mesin mati inilah yang paling mengerikan bagi penduduk yang tahu bahwa ledakan sudah diambang pintu. London menjadi target utama, dan selama beberapa bulan, ratusan V1 diluncurkan setiap hari. Penduduk kota hidup dalam bayang-bayang ancaman. Mereka mendengar suara berdengung V1 mendekat.
berharap senjata itu lewat tanpa berhenti, karena berhentinya suara berarti ledakan akan segera menyusul. Dampaknya cukup besar, lebih dari 6.000 orang tewas, dan puluhan ribu lainnya terluka akibat serangan bom terbang ini. Serangan ini juga menyebabkan kehancuran infrastruktur besar-besaran, membuat banyak warga kehilangan rumah dan tempat usaha. Setelah berhasil dengan proyek sebelumnya, Hitler dan petinggi Nazi lainnya yakin untuk mengembangkan lebih banyak senjata-senjata rahasia. Hasilnya adalah kelanjutan dari roket V1, yaitu roket V2, yang lebih berbahaya dibanding versi sebelumnya. V2 adalah roket balistik pertama di dunia yang mampu mencapai ruang angkasa sebelum kembali menembus atmosfer dan menghantam target. Roket ini memiliki panjang hampir 14 meter dan berat lebih dari 12 ton. Senjata canggih yang menggunakan bahan bakar cair, kombinasi etanol dan oksigen cair untuk melesatkan hulu ledak seberat 1 ton ke target sejauh 300 km. V2 dirancang dengan teknologi yang sangat maju untuk masanya, dibandingkan dengan V1, pendahulunya yang lebih sederhana dan dikenal sebagai bom terbang. V2 meluncur dengan kecepatan supersonik hingga 5.760 km per jam. Kecepatan ini membuatnya mustahil untuk dideteksi atau dicegat oleh sistem pertahanan sekutu. Mekanisme pemandunya mengandalkan sistem giroskop dan autopilot sederhana yang memastikan roket ini tetap pada jalurnya hingga mencapai target. Proses peluncuran V2 sangat berbeda dengan senjata tradisional lainnya. Ia diluncurkan secara vertikal dan melesat keluar angkasa sebelum melengkung turun ke arah target dengan sudut yang tajam. Kekuatan destruktifnya terletak tidak hanya pada hulu ledaknya, tapi juga pada kecepatan luar biasa yang menciptakan daya ledak besar saat menghantam target. London dan Antwerp menjadi dua kota yang paling sering dihantam oleh roket ini, menyebabkan kehancuran dan ketakutan yang luar biasa di antara penduduk sipil. Die Glocke adalah salah satu proyek paling kontroversial dalam sejarah Perang Dunia Kedua, terbungkus dalam misteri dan cerita-cerita yang berkembang pasca perang. Senjata ini dideskripsikan sebagai perangkat eksperimental yang seharusnya menantang hukum fisika. Menurut berbagai sumber, Die Glocke memiliki bentuk seperti lonceng besar dengan tinggi sekitar 4 meter dan lebar 2,5 meter. Dilapisi oleh material logam kilap. Di dalamnya terdapat 2 silinder yang berputar berlawanan arah, diisi dengan zat kimia rahasia bernama Serum 525, yang dikatakan mengandung senyawa mirip merkuri tetapi bersifat radioaktif. Penelitinya dipimpin oleh SS Obergruppen Führer Hans Kammler, seorang insinyur ambisius yang dikenal tanpa belas kasihan. Banyak yang percaya bahwa Kammler mengawasi proyek-proyek Wonderwaffe yang paling rahasia, termasuk proyek roket V2 yang terkenal. Berbagai teori menyebutkan bahwa Die Glocke dirancang untuk banyak tujuan: senjata pemusnah massal, mesin anti-gravitasi, atau bahkan mesin waktu. Walaupun terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, beberapa ahli menyatakan bahwa proyek ini mungkin bertujuan untuk mempelajari efek medan elektromagnetik dan gravitasi pada ruang waktu. Sayangnya, seperti banyak proyek ambisius Nazi lainnya, Die Glocke tidak pernah menunjukkan hasil nyata. Lokasi penelitian ini diyakini berada di fasilitas bawah tanah di Silesia, jatuh ke tangan pasukan Soviet pada akhir perang. Meski tidak ada bukti fisik yang ditemukan, desas-desus tentang percobaan gagal dan kematian para ilmuwan dalam uji coba membuat Die Glocke menjadi bagian dari mitos yang terus hidup hingga sekarang. Meskipun proyek ini gagal mengubah jalannya perang, ia menimbulkan spekulasi dan membuktikan betapa putus asanya Nazi dalam mencari keunggulan teknologi. Obsesi Nazi terhadap kekuatan absolut tidak hanya tercermin pada senjata eksperimental, tetapi juga dalam upaya mereka menciptakan tank terbesar yang pernah ada, yaitu Panzer VIII Maus. Tank ini dirancang oleh Ferdinand Porsche, sosok yang sudah dikenal dengan ambisi dan pendekatan teknologinya yang berani. Maus diharapkan menjadi tank yang tak terkalahkan di medan perang.
dilengkapi dengan lapisan baja setebal hampir 250 mm, yang seharusnya membuatnya kebal terhadap tembakan musuh. Dengan berat mencapai 188 ton, Maus menjadi monster bergerak yang sulit untuk dikalahkan. Uji coba pertama mengungkapkan masalah serius. Tank ini begitu berat sehingga hampir mustahil untuk melewati jembatan manapun yang ada di Eropa. Kecepatan maksimalnya yang hanya mencapai 20 km per jam membuat Maus menjadi sasaran empuk bagi serangan udara sekutu. Dan konsumsi bahan bakarnya yang sangat besar menjadi mimpi buruk untuk logistik. Hanya 2 prototipe yang sempat dibuat sebelum proyek ini dibatalkan karena perang semakin tidak menguntungkan bagi Jerman. Ketika pasukan Soviet memasuki fasilitas tempat Maus diproduksi, mereka menemukan 1 unit yang masih bisa digunakan secara parsial dan akhirnya mengirimkannya ke Rusia sebagai bukti kegilaan proyek senjata Nazi. Maus mungkin terlihat menakutkan di atas kertas, tapi kenyataannya, tank ini lebih merupakan monumen kesombongan Nazi daripada senjata efektif yang bisa mengubah jalannya perang. Jika roket V1 dan V2 berhasil menciptakan ketakutan di London, Nazi mencoba mengulang kesuksesan itu dengan V3, sebuah meriam super yang dijuluki Hawk-Druck Pump atau pompa tekanan tinggi. Berbeda dengan V1 dan V2 yang menggunakan mesin roket, V3 dirancang sebagai meriam panjang berlapis yang mampu menembakkan proyektil hingga sejauh 165 km. Cukup untuk menghujani London dari bunker-bunker tersembunyi di utara Prancis. Meriam ini direncanakan memiliki panjang laras lebih dari 100 meter dan dirancang dengan prinsip multi-chamber, di mana serangkaian ruang pembakaran tambahan ditempatkan sepanjang laras untuk terus menambah kecepatan proyektil saat meluncur. Jika berhasil, senjata ini bisa menghujani musuh dengan serangan beruntun yang sangat sulit untuk ditangkis. Namun, masalah teknis dan serangan sekutu terhadap lokasi pembangunan menghentikan proyek ini sebelum selesai. Ketika fasilitas itu akhirnya ditemukan oleh pasukan sekutu, mereka terkejut dengan segala ambisi proyek ini yang lebih menyerupai fantasi arsitektur daripada senjata yang bisa diandalkan di medan perang. Senjata V3 sempat digunakan dalam skala kecil untuk menyerang kota Luxembourg, tetapi dampaknya tidak signifikan, gagal menciptakan teror seperti pendahulunya. V3 menjadi contoh lain dari upaya Nazi yang membuang waktu dan sumber daya untuk proyek yang tidak realistis. Di balik semua senjata ini, ada sisi kelam yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Metalwork, sebuah pabrik raksasa yang tersembunyi di dalam perut gunung, adalah tempat di mana senjata-senjata rahasia Nazi dibuat. Tapi siapa yang jadi tenaga kerja di tempat itu? Jawabannya adalah ribuan tahanan kamp konsentrasi. Para tahanan ini bukan cuma pekerja, tapi korban dari sistem brutal yang tidak kenal belas kasihan. Mereka datang dari berbagai latar belakang, seperti orang Yahudi, tahanan politik, kaum Rom, dan siapapun yang dianggap musuh Nazi. Di Metalwork, kerja paksa berarti sesuatu yang jauh lebih buruk daripada bayangan kita soal pekerjaan keras. Para tahanan harus bekerja 12 hingga 16 jam sehari, terkadang lebih, dalam terowongan yang gelap gulita. Suhu dingin dan ventilasi yang minim bikin suasana semakin mencekik. Asap dari mesin dan debu beracun bertebaran di udara, dan masker atau alat pelindung tidak ada. Mereka harus mengandalkan paru-paru mereka sendiri yang seringkali tidak tahan lebih dari beberapa minggu kerja. Debu di dalam terowongan itu tidak main-main, banyak yang menderita batuk darah, sampai paru-paru mereka rusak permanen. Sakit paru-paru atau kelelahan bukan alasan buat istirahat. Malah, kalau ada pekerja yang pingsan, mereka seringkali dibuang begitu saja ke sudut gelap hingga mati. Dan yang bertahan hidup, kondisi kerja ini meninggalkan trauma fisik dan mental yang tidak akan pernah hilang. Kematian adalah bagian rutinitas harian di Metalwork. Para tahanan tahu, bisa dibilang, setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah yang mendekatkan mereka ke akhir hidup. Pekerja yang dianggap tidak berguna, terlalu lemah, atau sekedar lambat, dihabisi di tempat. SS tidak perlu alasan besar untuk menghukum mati para pekerja. Kesalahan kecil atau sekedar dugaan sabotase sudah cukup.
Dan jika ada insiden kecelakaan kerja, itu seringkali hanya dianggap sebagai gangguan kecil dalam produksi. Lalu, jika ada pekerja yang mati, sangat mudah, ada ribuan lainnya yang siap jadi pengganti. Mittelwerk sendiri sebenarnya hasil dari tekanan yang makin besar dari sekutu. Serangan udara sekutu yang terus-menerus memaksa Nazi memindahkan produksi senjata mereka ke lokasi yang lebih aman. Tapi, harga keamanan itu dibayar dengan nyawa manusia. Setiap hari, para tahanan diangkut ke pabrik lewat lorong sempit, dipaksa mengangkat peralatan berat, dan kemudian merakit bagian-bagian roket T2. Penjagaan ketat SS memastikan tidak ada satupun pekerja yang mencoba lari atau protes, karena hukuman itu tidak pernah kurang dari kematian. Mungkin yang paling mencolok adalah penderitaan tanpa akhir para pekerja di Mittelwerk. Ada kesaksian para tahanan yang berhasil selamat, menggambarkan situasi di sana seperti neraka dunia. Mereka menceritakan bagaimana rekan-rekan mereka satu persatu tewas, baik karena kelelahan, kecelakaan, atau dihukum mati di depan semua orang untuk dijadikan contoh. Dan ketika mayat-mayat bertumpukan, bukannya dikubur dengan layak, mereka seringkali dilempar ke lubang-lubang besar yang dibuat khusus buat kuburan massal. Bau busuk dari tubuh yang membusuk bercampur dengan aroma logam dan oli yang memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang bikin siapapun yang masuk ke sana akan merasa mual. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda. Karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.